Perasaan saya Mbak amat takut. Bapak yang gendut tadi tiba-tiba ngomong, dah sekarang gini aja. Kamu ambil uang. Ambil uang di tas. Diambilin uang. Ini ada uang, tapi aku pengen kamu tutup mulut. Tapi jika kamu tidak tutup mulut dan kamu membongkar tempat ritual ini sebagai ritual pesugihan, kamu akan menanggung akibatnya. Ngerti ya? Iya Pak, iya Pak. Dah, bawa uang ini dan pergi dari sini. Cepat, keburu subuh. Ayo, kita lanjutkan. Umi Kulsum membeli sepatu. Assalamualaikum semua saudara-saudaraku dan penikmat channel Rian Agus Widodoku. Asik. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat sentosa. Asik. Ya, woi, monggo silakan absen, namanya siapa? Biar saya ini kenal tambah deket dengan kalian, ya kan? Tambah akrab. Ketika ketemu gak canggung, ketika ngechat di WA, balas DM segala macam jadi kenal gitu kan. Monggo silakan absen. Karena apa? Di kolom komentar lah saya ini bisa merasakan aura energi yang sangat besar sekali. Tanpa komentar kalian saya ini tidak semangat untuk membawakan cerita-cerita gitu. Jadi monggo silakan absen untuk semangat kita bareng-bareng ya. Monggo silakan absen, namanya ditulis dengan yang nama aslinya gitu. Karena kan banyak yang akun-akun di situ namanya cuma user apa bla 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 gitu kan. Saya mau nyebutnya Mbak siapa, Bu siapa, Kak siapa, saya bingung gitu. Jadi paling saya hanya mengatakan, "Iya Kak, dari mana Kak?" Ya hanya seperti itu gitu. Jadi alangkah baiknya dikasih nama dan nama kota. Oke? Pastikan semuanya udah absen, beres semuanya. Nah, kali ini kiriman dari subscriber, sebuah cerita gitu kan ya, dikirimkan ke saya. Ini memang udah disamarkan semuanya ya. Ini udah disamarkan semuanya. Maaf, ini sembari tata-tata sedikit ya kan, karena memang tadi agak buru-buru pas masuk studio ya. Nah, di cerita kali ini menceritakan ada seorang laki-laki, dia ini kesehariannya ini mencari katak. Kalau di tempat saya ini kayak namanya apa teman-teman? Ngobor ya. Ngobor katak gitu ya. Dia pencari katak nih kesehariannya. Nah, pada saat dia mencari katak gitu kan, yang nantinya akan ditaruh di tempat penampungan katak itu namanya sih Mas tadi. Kayak pengepul katak gitu kan ya, untuk buat dijual gitu kan ya. Nah, pada saat di tengah-tengah dia mencari, dia ini kan masuk ke dalam rawa-rawa apa, sawah apa segala macam gitu kan ya. Ini dia melihat ada sebuah ritual pesugihan. Ini ada ritual pesugihan yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah, pada saat itu, ya kan, pelaku-pelaku yang lagi melakukan ritual pesugihan ini mengetahui jika si pencari katak ini melihat hingga pada akhirnya tertangkap. Dia kan berarti melihat nih, si pencari katak ini melihat ada suatu kejadian ritual pesugihan. Nah, karena para pelaku ini takut momen mereka ini lagi ritual terbongkar dan diketahui masyarakat halayak banyak gitu. Akhirnya ini dikasih uang si pencari katak itu tadi yang melihat kejadian itu dikasih uang, disuap. Kamu jangan ngomong-ngomong kalau di sini ada ritual pesugihan. Ini uang tutup mulut. Pencari katak tadi ini mengiyakan. Iya bang. Saya tidak akan membongkar rahasia ini. Nah, ini kan dikasih uang untuk tutup mulut. Akan tetapi, ini kan udah beres nih. Ya, udah dikasih uang tutup mulut. Dia udah nggak mau ngomong-ngomong kemana-mana. Dia menjaga rahasia. Akan tetapi, justru malah dia ini diteror makhluk seram. Apa yang terjadi? Kalian sudah penasaran semua? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ceritanya. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama, keamanan saya, keamanan pengirim cerita, dan keamanan semuanya. Karena saya nggak mau nih di kemudian hari terus ada permasalahan atau apa yang akhirnya cerita ini jadi gimana gitu. Jadi ini pengirim cerita sudah memastikan kalau cerita ini aman untuk dibawakan gitu. Pastikan semuanya udah absen karena saya lihat tadi udah nonton tapi belum nih. Ayo siapa nih di rumah ya? Mau silakan absen. Oke, sudah dipastikan semuanya udah absen. Nah,
Di cerita kali ini lumayan udah agak lama sekali. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad dia ini hidup dengan istri dan kedua anaknya. Dia ini merantau di sebuah kota. Nah, Pak Ahmad untuk kesehariannya, untuk menopang perekonomiannya, dia ini jualan pernak-pernik, kerajinan tangan kayak gantungan kunci, gitu kan, patung-patung kecil, di mana ia tawarkan di tempat-tempat wisata. Itulah pekerjaan Pak Ahmad. Rumahnya Pak Ahmad ini kontrakan, harus bayar per bulannya, pengeluaran dan lain-lain, gitu kan. Berarti Pak Ahmad ini harus mencari uang gigih. Akan tetapi yang namanya tempat wisata, ini yang jualan ini nggak cuma satu. Ketika di pantai, ini ketemu sama yang namanya penjual-penjual lain. Ketika dia datang ke tempat wisata yang lainnya, ketemu penjual-penjual lain. Yang jualan itu banyak, nggak cuma satu. Ini gimana caranya untuk orang ini membeli? Berarti kan Pak Ahmad ini harus lebih agar tetap terlihat gitu kan. Dia ini mencoba untuk menawarkan dagangannya segala macam gitu kan ya. Dia mencoba merayu, "Bu, ini loh Bu, ini buat ini Bu, bisa Bu, ini buat ini bisa." Pak Ahmad punya karakter. Dia punya karakter yang memang walaupun hidup susah, tapi tidak mau yang namanya mengenal hutang. Dia nggak mau hidup dia ini dikejar-kejar hutang, dia nggak mau. Pada saat memang dagangannya ini miris ya, maaf ya, pas dagangannya ini sepi segala macam, dia ini cerita sama istrinya, "Bu, Bapak pengen cerita, Bapak pengen ngomong sama Ibu. Bapak kemarin lihat kalau Ibu lagi di tempat tetangga, terus tetangga itu ditawarin hutang, tetangga itu ngambil. Bapak pengen tanya sama Ibu, apa Ibu ikut ngambil?" "Enggak kok Pak, Ibu enggak ikut ngambil." "Bapak pengen tanya sekali lagi, apa Bapak ngajarin seperti itu?" "Enggak Pak, tapi Ibu enggak ikut ngambil." "Beneran? Beneran Pak, Ibu enggak ikut ngambil?" "Yo. Karena dari pertama kita nikah, Bapak tidak pernah mengajarkan kita ini hutang. Apapun yang terjadi, kita harus tetap berjuang. Jangan sampai kita ini hutang." "Iya Pak." Awalnya gitu kan, berjalannya waktu, ternyata yang namanya Pak Ahmad ini kan ketika jualan ini banyak pesaing gitu kan ya. Nah, ketika Pak Ahmad ini ngambil barang-barang lagi di suatu tempat gitu kan, jadi kayak ada bosnya gitu kan, "Bos, ini lakunya sekian, nah ini ditukar bos, bisa nggak ini?" Nah bisa ditukar nih. Nah ketika ditawarkan lagi, ternyata pada saat itu musimnya sudah berganti, sudah nggak gantungan kunci lagi, sudah nggak patung-patungan lagi, melainkan barang-barang yang lain. Ini yang menjadikan Pak Ahmad ini telat momen. Pak Ahmad kaget, "Lah, sekarang udah mangsa kayak gini nih. Lah, aku telat. Aku tuh piye?" Bingung Pak Ahmad. Nah, pada saat itu Pak Ahmad komplain sama bosnya. "Bos, ini gimana? Ternyata di luar kayak udah kayak gini-gini." Bosnya juga ternyata telat. "Ya maaf Mat, kayak gini Mat, ya Mat, ya ini nih Mat, ada kayak gini Mat ya, bisa ditukar, tapi kan telat." Nah, inilah yang membuat perekonomian Pak Ahmad mulai tergoncang. Padahal tadi udah hidupnya ini udah ngepres-ngepresan kan, udah pas-pasan. Masih aja pas-pasan. Gitu kan. Ini udah Pak Ahmad bingung gitu. Akhirnya tanya sama istri, "Bu, beras isi honor Bu?" "Ya Bapak lihat sendiri. Beras udah kosong, gula udah kosong, udah mulai habis segala macem." Bingung Pak Ahmad. "Piye yo? Aku tuh piye? Emang Bapak ini kenapa Pak?" "Dagangan udah mulai hancur." "Iya Pak, Ibu juga mau minta maaf." "Minta maaf apa?" Ya nanti aja Ibu ngomong." "Enggak, Ibu ada masalah apa? Ibu ngomong sama Bapak, karena Bapak ini lagi hancur-hancurnya. Ibu ngomong sama Bapak." "Nanti aja wis Pak." Istrinya Pak Ahmad ini nggak mau ngomong. Istrinya Pak Ahmad bener-bener kayak menyembunyikan sesuatu. "Yakinin Ibu nggak mau ngomong, nggak ada apa-apa segala macam." "Nggak ada Pak." Nah memang istrinya Pak Ahmad ini bener-bener sangat penurut. Pak Ahmad pikir aman. Udah kembali jualan lagi dengan barang barunya, yang dimana bosnya ini kan udah menggantikan. Akan tetapi karena orang yang namanya telat gitu, orang yang namanya terlambat, itu kan nggak bisa ngejar secepat mungkin orang-orang yang udah jualan terlebih dahulu. Wes kedisian gitu, ibarat kata gitu kan, kalau di tempat saya ini wes kedisian, sudah kedahuluan. Bingung lah Pak Ahmad. Lihat teman-temannya udah pegang uang, lihat teman-temannya udah bisa cukupin kebutuhan ekonomi, Pak Ahmad lupa akan dia tidak melihat sekelilingnya,
oh udah berubah segala macam, ini lupa. Ini yang menjadikan Pak Ahmad ini telat. Nah, singkat cerita, gitu kan. Berjalannya waktu perekonomian semakin hancur. Pak Ahmad semakin stres. Hingga pada suatu ketika Pak Ahmad ini lagi makan siang sama istrinya gitu. Dan hari itu memang difokuskan untuk tidak jualan. Pak Ahmad udah mikir, aku juga harus butuh dekat dengan anak-anak juga gitu. Dikontrakan, lagi makan. Tiba-tiba, ini ada suara pintu. Ada ketukan. Dak, 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 dak. Assalamualaikum. Dek. Pak Ahmad. Bu, kayaknya suara Bu Murti. Kita sebut saja namanya Bu Murti. Si pemilik kontrakan. Iya Pak, itu Bu Murti Pak. Nah, pada saat itu Pak Ahmad langsung mengatakan kepada istrinya, Bu, ada keperluan apa? Temuin Ibu. Enggak Pak, Bapak aja Pak. Loh, kenapa Bapak? Temuin Ibu aja lah. Enggak Pak, loh, kita ada salah apa? Walaupun kita hidup kekurangan segala macam, kita makan susah. Bapak nggak pernah terlambat bayar kontrakan, Bu. Enggak Pak, Bapak aja Pak. Apa Ibu nggak bayarin kontrakan? Bukan gitu. Assalamualaikum. Duk. Terus. Jadi Pak Ahmad ini lagi ngobrol sama istrinya. Ini di sisi lain, ini di depan rumah. Ini terus di pintu diketuk. Brak. Terus. Pak Ahmad curiga nih. Ini istrinya ada apa-apa nih. Barulah Pak Ahmad yang beranjak. Buka pintu. Cegrek. Waalaikumsalam Bu. Pak Ahmad, ini udah 3 bulan ya, sampean belum lunasin kontrakan. Ini mau gimana? Soalnya ini ada orang baru yang mau nempatin rumah ini. Emang yang butuh makan ini perut sampean saja? Iya. Perut saya, perut suami, perut anak-anak. Ya, ini ada Pak. Ada butuh makan juga, ada butuh buat biaya yang lain-lain segala macam. Sampean ini gimana? Kalau sampean memang nggak bisa bayar ya, ini ada penghuni baru yang udah nungguin lama. Bu, maaf Bu, kok Ibu tiba-tiba ngomong seperti ini ya Bu? Maksud Bapak apa? Loh, saya ini sudah selalu ngasih sama istri saya loh Bu. Apa? Ngasih ke istri? Panggilin istri sampean. Nah, Pak Ahmad kan bingung. Selama ini walaupun saya hidup ini paling susah, serendah-rendahnya, ini masih ada nih buat bayar kontrakan. Nah, barulah istrinya dipanggil. Bu, emang Ibu ini nggak bayar kontrakan? Itu Bu Murti itu ngomong seperti itu Bu. Iya Pak, maafin Ibu. Ya ampun Bu. Ibu, nah istrinya Pak Ahmad ini hanya bisa menangis di dapur. Akhirnya Pak Ahmad ngerti. Wah ini jelas nggak dibayarin nih. Akhirnya Pak Ahmad ini nemuin Bu Murti. Bu, nanti saya akan carikan uang. Mau sampai kapan? Udah 3 bulan Bu. Kasih waktu saya mungkin sehari ini Bu. Saya nanti kasih uang ke Ibu. Saya pasti datang ke tempat Ibu. Bu Murti akhirnya pergi. Pak Ahmad ini langsung menuju ke dapur, di mana istrinya ini memang ketakutan untuk nemuin Bu Murti takut. Bu, Bapak mau ngomong, kamu itu gimana Bu? Semiskin-miskinnya Bapak untuk masalah kontrakan tempat tinggal kita, untuk teduhan kita, ya Bapak ini ngasih kok. Kok kamu bikin malu Bapak? Ya ampun. Pak, Bapak ngerti? Boleh Ibu ngomong? Ya, kalau mau ngomong. Uang Bapak yang Bapak biasa memberikan ke Ibu ini kurang Pak. Cuma Ibu mau ngomong ini takut sama Bapak. Anak-anak itu juga butuh bayar sekolah. Anak-anak itu juga butuh yang namanya uang jajan segala macam Pak. Dan sekarang semua belanjaan itu naik. Ibu mau ngomong sama Bapak, Ibu ini nggak kuat Pak. Ibu nggak tega ngomongnya. Ya ampun Bu, kenapa Ibu nggak cerita? Pak, Ibu lihat Bapak pulang malam jualan nggak pernah laku. Ibu lihat Pak, tapi Ibu nggak berani ngomong. Ya ampun Bu, 3 bulan Bapak juga ngasih uang Bu, tapi kenapa seperti ini? Maafin Ibu Pak. Nah ternyata istrinya ini punya keluhan di dapur, di rumah segala macam. Ini mau ngomong sama suaminya, nggak tega melihat suaminya udah banting tulang, pulang malam tapi nggak menghasilkan. Ini istrinya nggak mau ngomong, takut. Ternyata anak-anak juga butuh pengeluaran untuk biaya sekolah dan macam-macam. Ini banyak gitu kan. Singkat cerita, pada akhirnya karena memang sudah tidak ada cara lain, Pak Ahmad akhirnya berpikir, udah habis cara. Aku jualan nggak mungkin 1 hari bisa menutup kontrakan. Pada akhirnya Pak Ahmad pun menemui Bu Murti. Berserah udah, Bu, maafin saya, memang kalau mau ngusir, monggo. Saya memang udah gak bisa lagi bayar kontrakan.
Saya bilang juga apa? Makanya kalau memang udah nggak bisa bayar kontrakan itu udah jauh-jauh hari. Karena apa? Saya kehilangan orang. Orang itu tuh mau nempatin rumah itu. Tapi saya kasihan lihat kamu sama keluarga. Ya Bu, maafin saya. Kalau Ibu mau ngusir, ya ngusir lah. Kok nggak ngusir gimana sih, orang tuh udah 3 bulan kok. Kamu bilang kayak gini terus saya ini melas gitu, terus masih tetap kamu terus di situ, hidup di situ gitu. Enggak. Keluar dari rumah itu. Keluar dari rumah itu. Nggih Bu. Sedikoda Bu. Saya keluar dari rumah itu. Pak Ahmad udah kebingungan, terpaksa ia harus memboyong anak dan istrinya ke kampungnya. Akhirnya pindah di tempat ibunya. Nah, pada akhirnya Pak Ahmad ini memboyong anak dan istrinya. Tinggal bersama orang tuanya Pak Ahmad. Ini di kampung, memang kampung mereka ini pelosok sekali. Bahkan ini cenderung, ini rumah antar rumah yang lain gitu ya. Ini jaraknya agak berjauhan. Oke, mau umpel-umpelan kayak di daerah saya ini namanya ini umpel-umpelan ya Mas Lutfi, kalau berdesak-desakan gitu. Suk-sukan. Wes ora apa-apa, di tempatnya ibunya Pak Ahmad. Karena apa? Ternyata di situ memang yang tinggal di tempatnya ibunya Pak Ahmad ini nggak hanya ibu dan bapaknya Pak Ahmad. Akan tetapi masih ada saudara-saudaranya Pak Ahmad. Ada juga yang di situ, yang udah nikah tapi tinggalnya di situ. Mereka pun akhirnya pindah di situ. Ibunya Pak Ahmad ngomong sama Ahmad, "Ning opo le? Ada masalah apa kok kamu tiba-tiba datang seperti ini langsung memboyong istri dan anakmu?" Maafin Ahmad Bu, kondisi Ahmad di kota ini bener-bener sulit Bu untuk nyari uang. Wis ora apa-apa, mangan gak mangan asal ngumpul wis ngene bareng-bareng mbak Ibu. Iya Bu, maafin Ahmad ya Bu. Otomatis anak-anaknya Ahmad ini tidak melanjutkan sekolah. Bingunglah si Ahmad. Nah memang rumah satu dan rumah tetangganya, rumah satu antara rumah yang lain ini agak berjauhan. Masih banyak perkebunan. Kalau memang dulu Ahmad kecil di situ, gitu, hidup di situ, tinggal di situ, banyak teman bermain segala macam. Ada beberapa teman-teman yang sampai Ahmad ini tidak pernah bisa melupakan. Nah, pada suatu malam Ahmad ini sedih gitu kan ya, melihat kondisi keluarga saya kok seperti ini. Saya berjuang di kota ternyata gagal, gitu kan. Ahmad ini ngalamun di depan rumah. Pada saat Ahmad ngalamun, ini bapaknya Ahmad datang. Semangat, wis ora apa-apa, jenenge juga urip. Ojo kendu. Maju terus. Lihat anak-anakmu. Itulah semangatmu. Ngerti? Nggih, Pak. Bapaknya masuk. Tak lama kemudian disusul istrinya. Jam 2 dini hari Ahmad belum masuk ke rumah. Istrinya ini akhirnya nemuin Ahmad. "Mas, istirahat. Wes jam 2, udah jam 2 Mas." "Iya Dik, udah kamu masuk aja." "Ya udah, aku yang penting udah ingetin. Nanti kalau kamu mau tidur, kamu tidur di kursi seperti biasa, nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa udah. Maafin kalau rumah ibu seperti ini. Nggak apa-apa Mas. Udah, yang penting kamu istirahat." "Iya Dik." Istrinya masuk. Ahmad masih begadang di depan rumah sendirian. Tak lama kemudian, tiba-tiba Ahmad melihat seseorang. Karena memang masih perkampungan dan ini tahunnya bukan tahun sekarang di mana listrik udah nyala lampu gitu kan ya, terang. Ini enggak. Ini masih yang ada gelap-gelapnya gitu kan di perkampungan. Ahmad melihat, "Oh, itu siapa? Kok ada gerak-gerak di tengah jalan?" Ternyata saat diamati ternyata seseorang. Nah, seseorang tadi ternyata Ahmad ini malah mengenal. Kok kayak Joko? Kita sebut saja Joko. "Joko! Joko!" Lah, Ahmad. Ternyata si Joko ini, kita sebut saja si Joko ini sahabatnya Ahmad waktu kecil. "Joko! Ahmad! Woi, piye kabarnya? Kamu udah pulang toh? Aku malah baru ngerti kamu ini di kampung. Gimana? Sukses di kota? Aku tak ikut toh." "Ikut gimana sih Koko? Aku ini kenapa pulang? Berarti aku di kota ini hidup susah. Bukan berarti kalau aku pulang ini sukses. Kamu itu loh, kayak orang-orang di kampung kayak biasanya. Jangan menilai kalau orang dari kota terus pulang itu sukses. Nggak semuanya kok. Nah terus kenapa kamu bisa pulang? Ada apa permasalahannya? Kalau memang perekonomian di sana sulit, tapi paling tidak batu loncat kan ada banyak. Kok, kamu kalau ngomong jangan serugal-serugul kok. Nggak seperti itu kok. Nggak semudah bicara loh kok. Iya, terus kamu kenapa kok bisa pulang? Sulit kok.
saingan banyak kok. Aku nggak mau ngomong. Aku ini hidup di kampung, aku justru kebingungan. Aku ini lagi sedih-sedihnya, lagi bingung-bingungnya melihat anak-anakku ini nggak pada sekolah. Gimana yo aku ngomongnya yo? Terus kamu mau ngapain? Di kampung ini kamu mau ngapain? Kok, kamu kerja apa? Aku diomong kerja, yo koyok main, yo. Wong aku ini kerjanya kayak main. Lah yo kok enak banget kamu kerja apa? Tak lama lagi mereka ngobrol. Ini kan Joko ini bawa keranjang, ini yang terbuat dari anyaman bambu. Tiba-tiba bunyi suara katak. Pempet. Oh, kamu bawa apa? Oh, iki katak. Kodok. Iyo. Iki katak. Ini pekerjaan aku. Dibilang kerja, wong aku ki seneng. Dari dulu, ingat gak waktu kita kecil? Kita nyari apa hewan apalah segala macam. Ya sampai sekarang aku seneng. Hobiku nyari katak. Dan ini ya cukuplah untuk mencukupi kebutuhan rumah tanggaku, kata si Joko. Maksudnya kok? Iyo, aku ini nyari katak terus nanti aku bawa ke pengepul. Mereka ini nanti disalurkan lagi ke restoran-restoran besar segala macam. Nah, aku cuma nyari kataknya aja. Nanti per kilo harganya sekian. Seperti itu. Nah, nanti tinggal dikalikan. Aku dapatnya berapa? Lah, mbok aku diajak kok. Aku kayak gini kondisinya kok. Yakin kamu mau? Kamu kan udah jadi orang kota. Jangan ngomongin orang kota, wis. Kita ini kan hidup di tempat yang sama, nih kampung. Aku mau. Yakin kalau kamu mau? Ayo. Mulai besok malam, yo, kita nyari katak. Sama seperti aku kayak gini. Yang penting menghasilkan. Aku nggak enak tinggal di tempat ibu. Beras ini masih ikut ibu. Bingung aku. Ya wis, besok malam. Nah, pada akhirnya ini Ahmad ini ngomong sama istrinya. Istrinya pun mengiyakan apapun yang terjadi ketika Ahmad ini berjuang, terus dia ini ada pergerakan untuk mencari rezeki. Istrinya pun mengiyakan. Ahmad udah menceritakan semua, nanti bakal pulangnya subuh segala macam. Yang namanya nyari katak kan seperti itu. Singkat cerita, tibalah pada malam hari di mana Joko datang untuk menjemput Ahmad mencari katak. Gitu, dia pergi ke sawah mencari katak segala macam. Setelah mendapatkan katak itu langsung dibawa ke pengepul. Nah, pengepulnya itu nanti dijual lagi gitu kan. Nah, pada saat itu timbangannya ini agak lumayan. Ini yang membuat hasil uang yang dari pencarian katak tadi lumayan gitu. Ahmad pun senang membawa uang. Ahmad mengatakan kepada Joko, kok ini kok punya kamu tak tambahin? Nggak usah, udah buat keluargamu. Kamu nanti kurang kok, udah, ini udah dibagi rata kok. Aman, udah. Yang penting keluargamu. Suwun kok, matur nuwun. Pada saat itu akhirnya Ahmad ini bisa membeli beras, melengkapi kebutuhan rumah tangga. Apalagi memang dia ini tinggal di tempat ibunya. Istrinya juga ngomong, udah mas gak apa-apa, walaupun kecil seperti ini, paling tidak kita ikut membantu. Yo, gak apa-apa yo dik, gak apa-apa mas. Akan tetapi untuk masalah sekolah gitu kan ya, ini Pak Ahmad belum bisa ini untuk menyekolahkan lagi anak-anaknya. Harusnya ini mereka melanjutkan sekolah, mereka ini masih yang nggak sekolah gitu. Karena memang pencarian katak ini, pencarian kodok ini hasilnya ini belum bisa nih untuk yang lain-lain kecuali untuk bertahan hidup. Singkat cerita, 5 bulan sudah mencari katak segala macam ini sama Joko. Yang namanya mencari katak ini ternyata ada musimnya gitu. Ada musim-musim di mana kataknya banyak, ada di mana musim di mana kataknya ini sedikit. Ada musim-musimnya. Ini menentukan di alam ya Mas Lutfi, curah hujan seperti itu gitu. Nah, ketika memang pangsanya kodok ini sedikit, hasilnya pun sedikit. Yang biasanya ini bisa mencukupi kebutuhan, ini bisa tapi ada kurang. Istrinya Ahmad juga ngomong, kok tumben ya Mas? Iyo, ternyata yang namanya nyari katak ini yo lihat-lihat musim. Sabar yo Mas. Iyo, yang penting kita ini masih tetap ngasih untuk keluarga. Iya Mas. Nah, berjalannya waktu, Ahmad sama Joko ini kebingungan. Ini gimana ya kok? Kok kita ini dapatnya sedikit-sedikit terus kayak gini? Yang ada ini malah kacau ini kok keluarga kita. Gini man,
Gimana kalau kita pindah tempat? Ya memang agak jauhan, tapi memang kata orang-orang di situ banyak kata. Tapi ini daerahnya jauh. Kita memang harus jalan kaki, ini jauhnya sekali ini. Jauh banget ini. Loh, aku mau manut aja sama kamu kok. Terserah kamu enaknya gimana. Ya tapi ini memang udah mau arah-arah masuk ke hutan. Piye menurut kamu? Ya wes gak apa-apa. Hingga pada akhirnya mereka berpindah tempat yang memang agak jauhan. Biasanya mereka ini berangkat ini habis maghrib, habis isya gitu kan ya. Mereka habis asar, ini mereka udah start jalan. Jalan kaki sepanjang perkebunan, perkampungan, terus ketemu sawah lagi, ketemu hutan-hutan kecil, perkebunan, terus menerus. Mereka nyari. Inilah perjuangan seorang Ahmad dan Joko. Hingga pada akhirnya ya kan mereka menemukan tempat yang di situ memang ada katak gitu, dan jumlahnya ini nggak sedikit gitu, nggak kayak di tempat mereka. Ya walaupun nempuh waktunya ini agak lumayan lama dan jauh jaraknya gitu, ya tetap dilakoni sama mereka gitu, dilakonilah sama mereka. Dan hasilnya pun ya cukup lah untuk beli apa-apa untuk kebutuhan rumah gitu. Nah pada suatu ketika Joko ini ngomong sama Ahmad. Joko ini dapat kabar dari temennya, ini ada proyek kuli bangunan yang dimana memang butuhnya hanya Joko. Itu yang membutuhkannya hanya Joko. Ahmad ini kan nggak diajak. Joko pun ngomong sama Ahmad, Mat, aku dapat kabar kalau aku ini dapat panggilan pekerjaan kuli sih, cuma di luar kota. Jadi aku nggak bisa nemenin kamu lagi. Oh gitu toh. Kalau aku ikut iso nggak? Bisa nggak? Maaf Mat, aku udah ngomong sama temenku untuk usahain kamu masuk, tapi nggak bisa. Oh, aku pikir aku iso masuk bareng kamu. Aku ikut kuli kamu. Nggak bisa Mat. Piye Mat? Jadi gini aja Mat. Selama pencarian katak sama aku, hasilnya kan selalu kita bagi, ya kan? Nah, ini kamu manfaatkan. Selama aku ikut kerja orang, kamu manfaatkan. Kamu tetap nyari kata, hasilnya kan buat kamu sendiri. Piye? Setuju nggak? Itu saranku. Oh, ya wis kalau kayak gitu. Tapi emang bener nih, aku gak iso masuk. Beneran Mat. Cuma aku yang bisa. Akhirnya Joko pun berangkat keluar kota. Nah Ahmad mengiyakan kan? Wah ini bener nih, kalau aku jalan sendiri, aku hasilnya bakalan lebih banyak. Karena yang biasanya dibagi ini mutlak hanya untuk aku. Ahmad seneng. Ahmad pun menceritakan itu kepada istrinya. Istrinya pun mendoakan, ya semoga dapat kataknya banyak. Ahmad jalan sendiri. Udah pisah nih sama Joko. Ahmad nyari katak. Segala macam. Dan memang perjalanan yang ditempuh jauh. Ini Ahmad seneng. Dimasukkan ke dalam, namanya apa Mas tadi? Kumbu atau tumbu. Dapat katak berapa, dimasukkan ke tumbu gitu kan ya, dibawa pulang. Karena ini udah berjalannya waktu, ya kan? Ini udah agak lumayan lama. Istrinya ini dikagetkan, Ahmad ini gak pulang-pulang. Yang biasanya menjelang subuh Ahmad pulang, ini kok tumben. Anaknya ini sampai terbangun. Bu, Bapak udah pulang belum Bu? Belum Nak. Udah kamu tidur dulu. Nanti kalau sholat subuh, Ibu bangunin sholat subuh. Istrinya Ahmad ini nggak langsung tidur. Dia masih kepikiran, ini kok suamiku nggak pulang-pulang. Istrinya Ahmad ini sampai keluar rumah, lihat kiri kanan, di jalanan, kok suamiku tuh belum pulang. Mas Ahmad kemana yo? Sampai udah subuh ya kan, udah sholat semuanya, keluar sampai keluarganya Ahmad, ibu, bapak, kakak, semuanya ini nanyain ke istrinya Ahmad. Ahmad belum pulang toh? Belum Bu, Pak. Kok tumben yo? Kok sampai subuh? Biasanya sebelum subuh kok udah pulang. Iya Pak Bu. Dan ini berjalan ini sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi Ahmad ini baru pulang. Dek, Assalamualaikum. Dek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Mas, lah sampean ini kok baru pulang? Iyo, Dek, Mas mau ngomong. Ayo ke kamar dulu Dek. Mas bersih-bersih dulu Mas, kamu Mas. Kamu badannya kok kotor kayak gini Mas. Biasanya kamu udah bersih-bersih di sungai. Iya Mas, tadi buru-buru banget Dek. Buru-buru gimana kamu sampai jam 7 kok? Memang biasanya Ahmad ketika sebelum sampai rumah dia membersihkan dirinya ini di sungai gitu kan, bersihin lumpur lah apa yang ada di baju-bajunya kotor gitu kan. Nah ini si Ahmad tumben nih sampai rumah ini belum bersih-bersih.
Nggak tahu kenapa Ahmad ini buru-buru. Dek, aku pengen ngasih kabar kamu. Apa sih mas? Udah kamu bersih-bersih dulu. Udah, akhirnya Ahmad bersih-bersih kan. Nah, ini Ahmad tiba-tiba masuk ke kamar, ya kan. Kataknya ini udah nggak ada. Mas, lah itu kok tempat kataknya itu kok dibawa ke kamar? Ada apa mas? Dek, sabar sebentar. Lihat apa yang aku bawa. Lah apa mas? Ini udah nggak katak lagi yang aku bawa. Lah apa? Dibuka lah di situ tempat katak itu, tempurung tadi yang apa namanya? Tumbu. Yang namanya tumbu tadi. Ternyata ini isinya uang banyak sekali. Mas, kamu dapat dari mana? Dah, tenang. Mas bakalan mendapatkan uang banyak. Mas nanti berangkat lagi. Udah, kamu gak usah banyak tanya. Ya. Tapi, masa iya mas sebanyak ini? Ini banyak sekali mas. Udah, gak apa-apa. Tabung sih. Yang jelas kita harus merubah nasib kita. Mas, tapi ini uang dari mana? Udah, kamu gak usah mikir yang aneh-aneh. Ini uang aman, udah pakai aja. Aku pengen kamu buka usaha, terserah mau buka apa. Tapi mas, udah. Mas pengen kamu gak banyak tanya. Mas, tapi kamu gak nyuri kan? Kamu gak ngerampok kan? Udah. Kenapa mas pulang ini sampai jam 7 pagi? Berarti ada sesuatu hal. Dan mas sudah pastikan itu aman. Udah, kamu nurut. Ya udahlah mas, aku nurut. Hingga pada akhirnya mereka ini udah berembuk segala macam, cerita sama keluarga, ya kan. Kalau istrinya Ahmad pengen buka usaha warkop, warung kopi, warung Indomie. Karena apa? Memang di kampung tersebut ini kalau udah malam mau nyari mie rebus, mau nyari kopi, mau nyari apa segala macam susah, jauh. Harus menempuh waktu yang agak lamaan, ke jalan raya agak lamaan. Hingga pada akhirnya Ahmad setuju, dibukakanlah warkop, warung kopi, beserta di situ ada sembako-sembako juga. Jualan di depan rumah. Nah, di depan rumah ini dibikin papan-papan warung kecil gitu. Istrinya buka di situ. Karena memang saya bilang tadi di situ jarang ada warung, akhirnya warkop itu dibuka 24 jam. Yang jaga gantian. Nanti kalau siang sampai sore, hampir menjelang malam habis isya, ini istrinya. Nanti kalau habis isya, istrinya udah kecapean, ini dilanjut sama Ahmad sampai subuh. Seperti itu. Dengan adanya usaha tersebut, ini yang menjadikan Ahmad bisa menyekolahkan anak. Karena yang jajan banyak. Ada juga yang menyarankan, Mat, ini dikasih TV nanti bakalan orang rame. Kita jarang pada nonton TV loh. Ahmad mikir, TV itu kan harganya mahal yo pada saat itu. Tapi berjalannya waktu karena memang usahanya lancar terus menerus, ketika pada suatu ketika ini mampir ke pasar, ini melihat ada televisi yang memang second gitu, ada televisi second. Akhirnya Ahmad pun beli. Dibawalah ke warungnya, dipasanglah di pojokan. Jadi ketika orang menikmati kopi, menikmati mie rebus segala macam, bisa nonton siaran TV. Tambah rame. Warga-warga sekitar tambah seneng. Ini yang menjadikan kampung Ahmad juga akhirnya aman. Karena kan banyak orang begadang. Sering seperti itu. Sampai pagi. Nah, berjalannya waktu. Ya ini udah berbulan-bulan kan. Joko pulang. Ketika Joko pulang, Joko kaget. Karena ketika pulang memang harus melewati rumahnya Ahmad dulu. Otomatis lihat kan kalau Ahmad ini jualan warkop lah. Kok ada orang jualan di situ? Apa Ahmad ini yang jualan? Akhirnya Joko mampir. Dan ketika Joko mampir, ternyata memang bener di situ masih ada Ahmad sama istrinya. Ini habis isya nih gitu kan ya. Joko pulang. Mat, ya ampun Mat, aku senang lihatnya, ini beneran kamu yang jualan? Iya kok. Serius kamu yang jualan? Iya kok. Ya kayak ginilah kok. Tapi kamu dapat uang dari mana? Masa iya hanya nyari katak tapi kamu langsung dapat kayak gini banyak? Rezeki udah ada yang ngatur kok. Beneran, dah. Alhamdulillah ya sekarang seperti ini. Dan kampung kita ini akhirnya rame. Kalau orang mau pengen apa segala macam, gak perlu jauh-jauh ke pasar. Nah, inilah usahaku. Ya ampun, aku ikut seneng. Tapi ngomong-ngomong, ini usaha bener kan? Gak yang aneh-aneh kan? Kok, udahlah. Ini yang jelas bisa mencukupi kebutuhan rumah tanggaku. Anak-anakku bisa sekolah. Yo,
Ya udah, aku tak pulang dulu. Aku baru aja balik ini. Yuk, aku tak pulang dulu. Nanti gampang malam-malam aku sini lah. Sepertinya aku juga udah nggak lanjut lagi kok, proyek itu udah habis. Berarti mau nggak mau aku harus tetap nyari katak lagi. Ngomong-ngomong Mat, kamu masih mau nggak aku ajak nyari katak? Aduh kok, nggak mungkin. Karena kalau malam aku yang jaga. Istriku itu aneh kalau pas dari siang aja sampai habis isya. Yo maaf yo, maaf banget. Yo wes kalau gitu berarti aku sekarang kembali lagi sendiri lagi. Enggak lah, wes pokoknya kamu nanti kalau habis nyari katak mampir ke sini. Ya wes Mat, aku tak pulang dulu. Joko pun pulang. Berjalannya waktu emang benar ketika Joko ini mau nyari katak gitu, ini mampir ke tempatnya Ahmad. Nah Ahmad ini tidak lupa yang namanya terima kasih. Ahmad membungkuskan kopi dan memberikan rokok, 1 bungkus rokok. Kok ini dibawa buat bekal kamu di jalan. Yo, wah makasih ini Mat. Nanti kalau aku pulang boleh kan aku mampir aja. Aku ini sampai subuh kadang-kadang. Yo, ya wes kalau gitu aku jalan dulu. Joko akhirnya jalan sendiri nyari katak. Karena memang proyeknya udah habis, mau nggak mau dia harus balik lagi ke asalnya, awalnya. Gimana caranya dia nyari katak lagi gitu. Nah, berjalannya waktu seperti itu terus. Dan ketika tiap malam ini pasti ada pengunjung. Entah itu 3, ada 3 orang, ada 2 orang, pasti ada orang jajan ke situ. Nah, pada suatu malam, dan ini ternyata tepat malam Jumat Kliwon. Horornya di sini. Malam Jumat Kliwon, ini Ahmad, ini kerasa kayak ada yang beda. Hawanya ini gerah banget. Ahmad ngomong sama istrinya, Dek, kamu ngerasa gerah nggak? Iya mas, aku gerah. Iya Dek, mas juga baru tahu kalau ini malam Jumat Kliwon. Iya mas, lah biye mau tutup apa gimana? Ih sayang. Nanti juga Joko kalau udah nyari katak, ini pasti pulangnya ke sini. Nemenin aku sampai subuh. Sayang. Udah aku tidur di warung aja nggak apa-apa kok. Beneran mas? Yowes kalau gitu aku masuk dulu. Nah istrinya pun masuk. Dan gak lama bener Joko datang. Joko datang ya. Ini Joko ngomong sama Ahmad, Mat, aku bungkusin kopi sama biasa ada mendoan gak? Ada. Dan gak pernah yang namanya Joko ini dimintain uang. Udah kok bawa aja kok, bawa. Ih Mat, masa iya setiap hari seperti ini Mat? Udah bawa aja kok. Joko pun berangkat. Akan tetapi setelah Joko ini pergi, gak tahu kenapa hawanya ini masih tetap beda. Kok semakin sepi. Nyalain TV, dia lihat berita, dia nonton TV, kok gak ada yang jajan. Ternyata ini ketika jam 10 malam, istrinya ini keluar lagi. Mas, opo tutup aja mas? Udah sana tidur. Yakin mas, gak tutup baik. Aku kok perasaannya gak enak mas. Udah sana tidur. Istrinya akhirnya masuk. Jadi memang warungnya ini kan ada di depan rumah gitu. Warungnya ada di depan rumah, makanya istrinya ini disuruh untuk masuk gitu. Ahmad sendirian. Dan tak lama kemudian ini gerimis. Ya gerimis. Tutup gak yo? Pada saat itu acara yang di TV ini juga acaranya ini membosankan. Gak ada orang datang jajan atau apa, nggak ada. Dilihat nih, wah ternyata udah jam 12 malam. Tutup nggak yo? Nggak usah lah, nanti juga Joko bakalan pulang ke sini. Nggak usah lah, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ada yang jajan. Hujan turun di situ. Hujan turun. Pada saat itu acara TV ini sudah sampai habis. Lah, habis acara TV. Posisi udah jam 3. Hujan lebat nih. Tutup lah yo. Tapi nanti pasti Joko nyari. Udahlah. Pintu-pintu depannya aja. Pintu yang samping nggak usah. Siapa tahu nanti Joko pulang terus mampir. Dan hujan lebat, pasti Joko pulang cepet iki. TV ini udah mati. Nah, pada saat itu Ahmad menyalakan rokok. Dia sedang menyalakan rokok, tiba-tiba dikagetkan TV nyala sendiri. Dengan siaran yang kalian pernah lihat nggak ketika siaran TV habis ini kan ada banyak warna ini bergaris-garis kayak pelangi. Ini TV muncul seperti itu. Lah, kok TV nyala? Perasaan udah aku matiin. Dia ngambil kursi, ya kan? Dia berdiri nih, manjat ke kursi. Karena memang harus manjat. TV-nya kan ini ditaruh di pojokan warung. Ahmad manjat.
Di situ lihat ya kan, Ahmad ini ngecek, lah udah tak mati. Nah udah dimatiin kok tapi ini kok nyala. Putarnya ini kok masih di on gitu kan. Dimatiin lagi karena manual nih, nggak pakai remote. Diputar lagi sampai dia ini mati TV-nya. TV udah mati kok. Giliran Ahmad ini udah mau turun, tiba-tiba TV nyala lagi. Jadi ini TV lama, nyalainnya ini kayak diputer gitu. Ini balik lagi ke on, nyala, konslet iki TV. Rusak iki TV. Ini nih, aku kalau beli second kayak gini pasti jadinya. TV bekas kayak gini nih, harus aku benerin besok tak servis. Otomatis Ahmad kembali lagi naik ke kursi. Nah Ahmad muter-muter lagi nih, muter-muter lagi untuk ngembaliin ke off. Karena udah nyala lagi tadi kan, udah ke on lah. Ini kok nyala? Nah ini udah mau dimatiin lagi. Saat mau dimatiin, tiba-tiba Ahmad ini melihat bayangan. Jadi ini kan Ahmad di atas nih. Jadi Ahmad lagi mau matiin TV. Di layarnya ini ketika ada sesuatu yang memang di belakang Ahmad, ini pasti akan terlihat, entah itu bayangan apa pasti terlihat. Apalagi ini kan ada lensanya, lensa TV zaman dulu cembung. Ini terlihat ada bayangan lewat. Bayangan apa? Ditengoklah sama Ahmad ke belakang. Gak ada apa-apa kok. Perasaanku aja, udahlah aku matiin. Pada saat dimatiin, tiba-tiba Ahmad mencium bau yang sangat wangi sekali. Ini aroma bunga. Bau wangi sekali. Saat itu juga bulu kudu Ahmad ini merinding. Di bagian tengguk ini merinding. Ya ampun, iki malam Jumat Kliwon. Aduh, opo iki? Nah, pada saat itu Ahmad udah berpikir, habis ini aku tutup warung aja lah. Aku mending masuk rumah, ya kan? Nah, TV udah dimatiin. Kurang puasnya kabel belakang ini dilepas, udah nggak nancep lagi ke listrik kan ya. Udah nggak nancep ke listrik, tiba-tiba bayangan itu ini muncul lagi sekelebatan. Nah, ada sesuatu di belakang aku. Pada saat Ahmad ini nengok ke bawah, yang ada di belakang Ahmad dikagetkan. Aku datang, aku akan menjemput nyawamu. Ternyata Ahmad melihat ini ada nenek-nenek. Ahmad melihat nenek-nenek itu rambutnya ini acak-acakan, mukanya ini keriput ya, giginya ini bertaring. Nah pada saat itu Ahmad dikagetkan lagi, nenek-nenek itu berada di atas meja di mana? Meja jualan. Ternyata nenek tersebut ini hanya separuh badan, ini hampir mirip dengan kuyang. Aku akan menjemputmu. Aku akan menjemputmu. Saat Ahmad ini mau teriak minta tolong, ya kan? Ahmad belum sempat ngomong tolong nenek tersebut, ini justru malah terbang dan tangannya langsung mencekik leher Ahmad. Kamu sasaranku, kamu harus mati. Wah, Ahmad ketakutan saat itu. Dia masih di atas sampai Ahmad ini akhirnya terjatuh. Hujan lebat yang membuat ini Ahmad mau minta tolong juga orang dalam rumah ini gak bakalan denger. Hujan yang bener-bener turun lebat. Pada saat Ahmad ini terjatuh dan sedang dicekik ya kan, Ahmad ini minta tolong, sekena-kenanya barang yang ada di sampingnya ia lempar-lempar. Ini untungnya ini Joko datang. Joko pulang. Joko ini mampir ke situ. Mat, kamu kenapa? Mat, kamu kenapa? Saat itu Joko melihat kalau Ahmad ini sedang mencekik lehernya sendiri. Mat, kamu kenapa? Mat, kamu kenapa? Nah, tangannya Ahmad ini ditarik sama si Joko agar tidak mencekik lehernya sendiri. Joko mencoba untuk menarik. Mat, kamu lagi apain? Kamu lagi apa? Kamu siapa? Kowe siapa? Ini ditarik tangannya. Pada saat ditarik ya kan, ini udah berhasil terlepas. Jadi Ahmad melihatnya, ini kuyang sedang mencekik Ahmad. Sedangkan Joko ini melihatnya, Ahmad sedang mencekik lehernya ia sendiri. Nah ketika Joko ini berhasil melepas tangannya Ahmad yang berada di leher Ahmad gitu kan ya, ini ternyata Ahmad bangkit justru malah membanting Joko. Dengan kekuatan yang ini kekuatan bukan manusia. Joko diangkat dan dibanting ya. Joko pun terpental. Joko terpental ini menabrak dinding. Dinding itu tadi yang memang terbuat dari papan-papan biasa. Papan tipis kayak triplek. Joko terpental langsung roboh. Wah, Joko bingung kan. Saat Joko ini mulai bangkit ternyata
Ahmad ini justru malah mau menyerang Joko. Dan pada saat itu Joko yang memang kesakitan, dia terbanting, justru Ahmad mengatakan, kamu jangan ikut campur, ini urusanku. Saat itu Joko kaget lah, kok suaranya bukan suara Ahmad. Pada saat itu Joko yang ketakutan ya kan, dia langsung bangkit, dia langsung menggedor-gedor pintu rumah. Tolong pak, pak, mbak, mas, tolong, minta tolong si Joko ini sama keluarganya si Ahmad. Akhirnya keluarga Ahmad pada bangun dan keluar. Joko langsung mengatakan, Ahmad kesurupan, Ahmad. Keluarga keluar langsung menuju ke warung. Hujan masih lebat. Pada saat mereka keluar satu keluarga, ini mereka kaget. Bapak ibunya Ahmad, saudara-saudaranya Ahmad, anaknya Ahmad, istrinya Ahmad, semua kaget melihat warungnya ini berantakan. Papan juga jebol. Akhirnya mereka langsung mendekat. Mereka kaget lagi ketika mereka melihat Ahmad. Saat itu Ahmad sudah tergeletak. Ahmad tergeletak, pingsan. Dicek masih ada nafas akan, tetapi di situ Ahmad sudah pingsan. Joko pun bingung kan. Joko ditanyain sama ibu bapaknya Ahmad. Awalnya piye kok bisa kayak gini? Aku nggak ngerti. Aku ini mampir ke sini pak. Saya nggak ngerti pak. Saya ini baru mampir. Saya lihat kok Ahmad malah cekik lehernya sendiri. Saya mendekat malah saya dibanting. Tapi suaranya ini bukan Ahmad. Lah kok iso kok? Ini piye? Iki piye? Akhirnya Ahmad pun langsung dibawa masuk. Ada kasur di ruang tengah. Ahmad pun digeletakin di situ. Pada saat itu, ya kan, ini ada Pak Ustadz, kita sebut saja namanya Ustadz Imam. Gitu. Dia biasa ngimami masjid ketika subuh. Pada saat itu saudaranya Ahmad gitu kan ya, salah satu saudaranya Ahmad laki-laki ini langsung menuju ke masjid. Ngomonglah sama Pak Ustadz Imam. Pak Ustadz Imam bilang, nanti habis sholat subuh saya ke sana. Pak Ustadz Imam akhirnya datang setelah sholat subuh. Nah Pak Ustadz Imam ini ngecek kondisinya Ahmad. Udah, ini mending dibawa ke rumah saya. Mumpung hujan udah reda. Memang hujan ini udah reda, cuma memang masih gerimis. Dalam kondisi seperti itu, akhirnya Ahmad dibawa ke padepokannya Ustadz Imam. Di situ Ustadz Imam juga ada anak buah juga. Nah, saat itu akhirnya Ahmad ditangani. Pak Ustadz Imam mendoakan segala macam. Keluarga datang ke situ, Joko juga masih ngikut di situ. Ngumpul jadi satu di situ. Nah, Ustadz Imam ini tiba-tiba mengatakan ke keluarga, termasuk si Joko. Jadi gini, ini Ahmad sudah ditumbalkan. Ditumbalkan pak? Ditumbalkan? Maksudnya gimana Pak Ustadz? Ini Ahmad sudah ditumbalkan. Dia ini sudah ditumbalkan untuk pesugihan. Tumbal pesugihan? Kok bisa kayak gini? Nah, pada saat itu istrinya Ahmad pun ngomong sama Pak Ustadz Imam. Pak Ustadz, saya mau ngomong. Iya, mau ngomong apa? Jadi memang dulu pada waktu itu Mas Ahmad ini pulang memang sampai jam 7 pagi. Dia ini kerja nyari kata. Tapi pas pulang dia ini bawa uang banyak banget. Makanya saya ini bisa buka warung. Dan pas ketika saya tanya, Mas Ahmad ini nggak ngomong apa-apa. Dan dia bilang saya nggak boleh banyak tanya. Itu aja Pak, itu yang saya tahu. Pada saat itu memang masih ngumpul. Kurang lebih jam 8 pagi ya. Ini udah dari malam kan. Nah jam 8 pagi Ahmad baru siuman. Semua udah pulang nih, silih berganti datang ke situ. Termasuk si Joko udah pulang, dia balik lagi ke situ. Jam 8 pagi Ahmad baru tersadar. Nah pada saat itu Pak Ustadz Imam pun mengatakan, nah Ahmad, udah diminum. Pak Ustadz Imam, iyo, kamu kenapa? Ini keluargamu pada nanyain. Apa yang kamu lakukan? Ada sesuatu yang kamu gak ngomong sama keluargamu? Iya, maafin saya semuanya. Maafin saya. Ahmad merasa bersalah. Ada apa ini? Akhirnya, dengan terbata-bata Ahmad bercerita. Nah, ceritanya seperti apa? Ahmad ini mengutarakan semua apa yang ia alami. Ceritanya di sini. Mas Abril, kita tarik mundur. Ini flashback. Kita tarik mundur. Kenapa Ahmad bisa seperti ini? Dan kenapa Ahmad tiba-tiba punya uang banyak dan dikasihkan kepada istrinya untuk membuka warung? Seperti ini ceritanya. Pada saat itu, ini ketika di tempat mereka
kata-kata mulai habis, Joko menyarankan agar kita agak jauhan nyari katak, gitu kan. Nah, tibalah di suatu tempat yang memang jauh dari rumah Ahmad dan rumah Joko. Gitu. Berjalannya waktu mereka nyari katak dapet. Akan tetapi, gitu. Ini ternyata masih ada tempat yang memang di situ masih lebat hutan. Nah, ini mungkin 1 atau 2 kiloan gitu. Ini ada hutan-hutan lebat. Si Joko pernah mengatakan kepada Ahmad, kita sudah lumayan jauh, kita nggak usah jauh-jauh ke sana. Yo, cukup di sini saja. Itu tempat asing, tak perlu kita ke sana. Walaupun aku kenal desanya, tapi aku ini baru nyari katak di sini. Jadi kita nggak perlu ke sana. Jadi dulu seperti itu. Nah, pada saat itu berjalannya waktu kan Joko dapat panggilan kerja. Dengan adanya Joko dapat panggilan kerja sebagai kuli bangunan di luar kota, ini membuat Ahmad seneng. Joko ini ngasih saran, nanti kamu dapat sendiri buat kamu semua. Ahmad seneng, tapi berjalannya waktu, ini Ahmad tertantang. Ini mungkin kalau aku nyari katak ke arah yang memang deket-deket hutan di sana, mungkin dapatnya lebih banyak. Apalagi ini sudah nggak ada Joko. Otomatis hasilnya akan lebih banyak. Apalagi anak-anakku harus sekolah. Apalagi aku harus punya usaha. Banyak nih di otak Ahmad. Berangkatlah Ahmad. Nekat, padahal Joko sudah pernah mengingatkan, jangan terlalu jauh. Ahmad nekat. Sudah nggak ada Joko ini. Dasarnya wong aku lanang, aku nggak takut. Aku seorang pria kok, aku ora wedi. Sing penting gua anak-anakku, bojoku, dan keluargaku di rumah. Aku akan ke arah sana. Ternyata Ahmad pun menuju ke arah tersebut. Nah, pada saat itu Ahmad ini menyusuri sawah. Menyusuri sawah. Nah, sudah jauh Ahmad ini meninggalkan sawah, perkampungan, segala macam, justru malah dekatnya ini di arah hutan. Udah nggak ada jalan lagi, kecuali memang jalannya ini yang dilewati Ahmad. Jalan setapak yang perbatasan sawah, Ahmad hanya bisa melewati jalur itu. Nah, pada saat Ahmad udah di situ, ya kan, Ahmad ini dikagetkan. Ini posisinya Ahmad udah deket dengan bibir hutan. Ahmad melihat, di situ kok ada kobaran api. Lah, siapa yang menyalakan api? Ahmad melihat dari jauh karena memang suasana gelap, penerangan hanya cahaya dari bulan, gitu kan. Ahmad ini melihat kan, kalau ada kobaran api otomatis sangat terlihat banget gitu, jelas. Lah, kok ada kobaran api? Ada acara apa itu? Atau ada orang yang membakar hutan? Ahmad ini takut. Ini jangan-jangan ada orang jahat. Aku harus menghentikannya. Nggak bisa, ini ada orang jahat, ini ada orang yang mau bakar hutan ini. Nah, pada saat itu Ahmad yang penasaran, Ahmad mendekat. Kurang lebih jaraknya paling 15 meter. 15 meter Ahmad melihat di situ, Ahmad kaget. Ketika di situ Ahmad diperlihatkan ada orang yang tubuhnya gemuk. Ini bugil tanpa sehelai kain pun yang menutup di badan orang yang gemuk itu tadi. Orang gemuk tadi ini di depan api unggun tadi ya, api unggun yang menyala berkobar. Ini sedang dimandikan darah yang sangat kental sekali. Terlihat ember itu sedang dibawa oleh nenek-nenek yang bungkuk. Nenek-nenek ini udah tua. Ini membawa ember dan gayung. Nenek-nenek tua itu mengitari api unggun dan sesekali mengguyur darah kental tadi ke tubuh orang yang gemuk itu. Tak hanya itu, di sekelilingnya ini ada 3 penjaga. 3 penjaga ini sepertinya anak buah dari si bapak gendut tadi. Ahmad ini bingung, ini ritual apa? Nah, nenek-nenek itu tadi sambil membacakan mantra. Keliling, nyiram darah. Keliling, nyiram darah. Memandikan orang yang bertubuh gendut tadi. Ahmad yang penasaran, ini semakin mendekat. Dan Ahmad memastikan, wah di sini udah nggak bener nih. Ini mereka sedang menjalani ritual pesugihan. Karena nenek itu ini menyebutkan bahasa sugih gitu. Sugih itu kaya. Kalau di bahasa Jawa ini sugih itu kaya. Nenek itu menyebutkan seperti itu. Ada beberapa kata yang Ahmad ini paham. Wah, ini udah nggak bener. Ahmad lagi ngamatin ya kan. Ini semakin dekat, jaraknya ini mungkin udah mulai dekat banget nih. Ini mungkin udah 10 meter Ahmad ini udah mendekat. Saat itu ya, tiba-tiba ini mereka sedang ritual dikagetkan.
suara dari tempat kataknya Ahmad. Tempet. Suara katak. Kata-kata yang udah diperoleh sama Ahmad, ini mereka bunyi. Pada saat itu nenek itu yang bisa dikatakan ini dukunnya ini tahu. Lah, Allah wong sing ngerti. Allah wong sing ngerti. Golei, ayo cari, ada di situ, ada di situ. Nah, Ahmad karena dia takut ketahuan, Ahmad ini lari. Saat Ahmad lari, akhirnya Ahmad ini dikejar oleh anak buahnya Bapak Gendut tadi. Bapak Gendut tadi ini langsung ngasih tahu, ayo kejar, kejar, jangan sampai lolos, kejar, kejar. Pada saat itu Ahmad lari ketakutan sambil membawa tumbuh katak tadi, tempat penyimpanan katak tadi. Ia lari sebisa mungkin. Saat itu apes Ahmad terjungkal, Ahmad jatuh. Nah pada saat Ahmad jatuh, akhirnya Ahmad tertangkap dan langsung diseret dibawa ke tempat api unggun tadi. Ojo nganti ngerti caiki, bisa berantakan, pesugihanmu bisa gagal. Caiki diatasi, jangan sampai dia ini membocorkan ritual ini. Ahmad jadi mengerti, oh iya bener, tempat ini buat pesugihan. Dan saat itu Ahmad dikagetkan, wah di situ ada makam juga. Ternyata di tengah-tengah hutan itu ada beberapa makam. Lah, kok ternyata tempat kayak gini nih buat ritual. Kaget si Ahmad. Si Pak Gendut tadi segera mengenakan baju, langsung mendekat ke Ahmad. Kamu siapa? Kamu siapa? Saya Ahmad, Pak. Pekerjaan saya cuma nyari katak. Tadi saya kaget melihat ada seperti ini, saya mendekat dan saya nggak tahu apa-apa, Pak. Beneran, Pak. Beneran, Pak. Kamu bisa nggak tutup mulut? Atau kamu akan kubunuh hari ini? Pak, tolong, Pak. Jangan, Pak. Saya masih ada tanggungan istri saya, anak saya. Saya masih butuh pertolongan. Malah, Pak, saya bingung. Oke. Rumah kamu mana? Rumah saya di sini, Pak. Nah, Ahmad ini ditanya semuanya. Si nenek tua tadi, dukun tadi, langsung nanyain hari wetonnya aja. Kamu mau selamat? Kamu mau selamat? Iya, Mbah. Tolong, Mbah. Saya masih banyak tanggungan, Mbah. Tolong, Mbah. Tolong. Wetonmu apa? Ya saat itu yang ditanyain cuma weton. Ahmad mengucapkan, karena orang takut gitu kan. Ahmad jujur mengucapkan wetonnya Ahmad. Saya wetonnya ini, Mbah. Yo, aku tahu. Jangan sampai kamu membocorkan ini, karena aku sangat mudah untuk membunuhmu. Iya, Mbah. Tolong, Mbah, jangan apa-apakan saya, Mbah. Ahmad takut. Bapak yang gendut tadi tiba-tiba ngomong, dah, sekarang gini aja. Kamu ambil uang. Ambil uang di tas. Diambilin uang. Ini ada uang, tapi aku pengen kamu tutup mulut. Tapi jika kamu tidak tutup mulut dan kamu membongkar tempat ritual ini sebagai ritual pesugihan, kamu akan menanggung akibatnya. Ngerti kamu? Iya, Pak. Iya, Pak. Dah, bawa uang ini dan pergi dari sini. Cepat, keburu subuh. Ayo, kita lanjutkan. Ya, Mbah. Akhirnya Bapak Gendut tadi ini mengancam Ahmad, memberikan uang dan Ahmad disuruh pergi. Ahmad pun akhirnya pergi. Ahmad pergi tapi dia ini kebingungan. Gak tahu kenapa dia mau ke arah pulang karena dia udah masuk ke hutan, dia bingung. Ini aku arahnya pulang kemana ya? Gak tahu kenapa, karena memang sangat takut atau apa. Ini yang menjadikan Ahmad kebingungan sampai rumah ini lama. Dan memang kan jauh. Sampai rumah jam 7 pagi. Dengan kondisi yang seperti itu. Kotor bajunya karena memang sempat terjatuh. Nah, flashback pun selesai. Itulah, Pak. Di mana asal usul uang itu? Saya mendapatkan itu. Maafin Bapak ya, Dek. Maafin saya, Bu. Mas, Mbak. Maafin saya. Joko langsung kesal kan? Mat, aku kan udah pernah bilang, jangan pernah kejauhan. Kalau kejauhan jadinya kayak gini. Terus kamu ikut campur di kampung orang. Aku nggak tahu area itu area bahaya atau tidak. Gimana sih, Mat? Ya kok, maafin aku kok. Maafin aku, karena aku nggak ngerti. Aku juga penasaran. Ternyata mereka sedang melakukan ritual itu. Nah, si nenek itu kan pernah mengatakan, jangan sampai bocor. Nah, ini malah diceritakan semua. Bagaimana? Selanjutnya, kita lanjut ceritanya. Nah, pada saat itu, Pak Ustadz Imam pun mengatakan, tidak semudah itu, Ahmad. Mereka tetap memberi uang, tapi rasa kekhawatiran mereka ini terus. Untungnya kamu kok diselamatkan. Coba kamu dibunuh pada waktu saat itu. Di tempat itu kamu dibunuh, maka bingung lagi. Nah, mereka ini karena rasa khawatirnya terus-menerus ada. Kamu ini tetap dijadikan target tumbal.
Aduh Pak Ustadz, saya harus gimana Pak Ustadz? Kejadian semalam benar-benar mengerikan Pak Ustadz. Saya ini sedang membetulkan TV tapi diserang nenek-nenek yang memang bukan nenek yang itu. Yang jelas nenek ini lebih seram. Dan tubuhnya ini seperti kuyang. Ini hanya separuh badan mencekik saya Pak Ustadz. Itu yang saya rasakan Pak Ustadz. Dah. Sementara ini kamu tinggal di sini. Selama kamu belum aman, kamu tinggal di sini. 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan kamu tinggal di sini karena kamu ini sudah ditargetkan. Ya Pak Ustadz, tolong saya Pak Ustadz, saya nggak mau kenapa-napa. Saya masih ada keluarga Pak Ustadz yang harus saya tanggung. Ya, kamu tinggal di sini hingga pada akhirnya, ya kan? Ahmad pun tinggal di tempatnya Pak Ustadz. Nah, yang datang ini gantian-gantian. Kadang Joko datang ke situ, nanti gantian keluarga datang ke situ jenguk Ahmad. Ahmad bener-bener ini kayak dipingit, lagi diamanin sama Pak Ustadz Imam. Singkat cerita, sudah 3 bulan Ahmad ini berada di tempatnya Ustadz Imam. Dan pada saat itu Pak Ustadz Imam pun mengatakan, sudah, kamu sudah aman, kamu sudah bisa pulang. Dan nanti lagi tolong hati-hati dimanapun kamu berada, ya. Kalau memang kamu tidak tahu menau, nggak usah nyari tahu, ya. Yang kamu tahu aja, kamu kerja, setelah itu pulang, udah. Nggak usah ikut campur urusan orang. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah setelah Ustadz Imam ini memastikan Ahmad ini baik-baik saja, akhirnya Ahmad pun pulang dan Ahmad pun selamat. Ahmad pun tidak ingin mencari tahu bagaimana yang terjadi pada mereka para pelaku pesugihan. Yang jelas tempat itu ini dibuat kayak ritual-ritual seperti itu, jauh dari pemukiman warga. Justru malah yang adanya ini hampir di pinggiran-pinggiran hutan. Memang kalau dijangkau ini nggak ada jalan lain, memang harus bikin jalan setapak sendiri. Mungkin kalau siang terlihat gitu, yang memang udah tinggal di situ mungkin akan tahu, tapi kalau yang nggak tinggal di situ akan kebingungan. Contohnya Ahmad tadi, dia ketika mau keluar dari situ malah justru bingung sendiri. Semua pohon. Ahmad pun akhirnya selamat. Dia menjalani kehidupan seperti biasanya. Berterima kasih kepada Pak Imam, sering datang ke tempatnya Pak Imam, memberi sesuatu hal kepada murid-muridnya Pak Imam, itu kan kayak bingkisan, makanan atau apa, karena Pak Imam sendiri tidak mau dikasih uang. Seperti itu, ceritanya pun selesai. Saya mau ucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau nunggunya lama ya. Mohon maaf, saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita kalau saya ini lama membawakan cerita, karena memang ini cerita udah lama, terus sempat urutan ceritanya ini ngacak gitu. Hingga pada akhirnya pengirim cerita ini akhirnya menulis ulang, dan akhirnya saya paham urutannya seperti itu gitu. Dan saya mau ucapkan terima kasih banyak. Di sini cerita ini banyak edukasi, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Nah, buat teman-teman di rumah nih yang pengen mengirimkan cerita, ini caranya gampang sekali, dikirim per paragraf atau per kalimat seperti ini. Nah, dikirimnya per paragraf atau per kalimat. Jelas gitu. Ini salah satu pengirim cerita yang bisa dikatakan ini ceritanya ini mudah dihafalkan. Seperti ini, urutannya jelas. Jadi, untuk saya menghafal gampang, mudah. Gitu. Seperti itu, udah jelas? Oke. Nah, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumbuk dengan WhatsApp lain. Oke, buat teman-teman yang udah masuk dan belum saya masukkan ke grup, mohon bersabar. Saya menunggu biar ngumpul, nanti setelah ngumpul saya masukkan ke dalam grup gitu ya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka.
Channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita.